Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan aktivitas kita, mari kita bernyanyi sehari untuk diri. Mari kita bernyanyi hari kuasa bagian tiga ya. Bagi para penganut relativisme, nilai kebenaran sangat tergantung kepada kebudayaan, lingkungan, dan orang-orang yang ada di dalamnya. Sebagai orang percaya dalam Kristus, menolak relativisme ini karena hal ini bertentangan dengan firman Tuhan, bahwa dalam doktrin Alkitab mengajarkan kebenaran mutlak hanya berasal dari Allah, sebab Dialah yang benar atau sumber kebenaran, maka tidak ada kebenaran selain Allah itu sendiri. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, mereka menolak pandangan relativisme ini karena pandangan ini merupakan pandangan yang bertentangan dengan firman Tuhan, bahwa relativisme ini menolak ajaran Alkitab
Kristen. Penganut iman Kristen sering dianggap sebagai pengacu berbahaya bagi negara. Jadi Gnostik ini atau ajaran Gnostik ini merupakan sebuah ajaran di mana yang mengajarkan sebuah ajaran sesat mengenai iman Kristen kita sebagai orang percaya. Dan ajaran Gnostik ini bertentangan atau tidak diajarkan kepada orang-orang yang telah mengenal Kristus. Jadi ajaran Gnostik ini merupakan ajaran yang tidak diperkenankan untuk diajarkan kepada orang-orang yang telah mengenal Kristus. Ajaran Gnostik sebagaimana dijelaskan oleh F.D. Wellen bahwa sebutan ini dikenakan pada berbagai macam kepercayaan yang hidup dengan mempunyai dasar pandangan yang sama, yaitu keselamatan dapat dicapai dengan jalan pengetahuan rahasia atau suatu hikmat tinggi yang rahasia dan tersembunyi tentang asal-usul dan tujuan hidup manusia. Menurut pandangan F.D. Wellen, mereka menganut kepercayaan di mana mempunyai dasar pandangan yang sama, yaitu bahwa keselamatan itu dicapai dengan jalan pengetahuan rahasia atau suatu hikmat yang tersembunyi yang tentang asal-usul dan tujuan hidup manusia. Jadi F.D. Wellen mengatakan bahwa keselamatan itu hanya dicapai melalui jalan pengetahuan rahasia. Sementara Berkhoff mengatakan bahwa Gnostik hanya dapat dimengerti oleh orang yang rohani atau orang yang bernegnosis, yang tahu membaca dan menafsirkan Alkitab secara alegoris. Nah, ini pandangan Berkhoff mengatakan bahwa Gnostik ini hanya dimengerti oleh orang yang rohani atau yang bergnosis, yang tahu bagaimana cara menafsirkan Alkitab secara alegoris. Jadi mereka mengatakan, Berkhoff ini mengatakan pandangannya itu hanya dimengerti bahwa orang-orang yang secara rohani saja yang dapat menafsirkan Alkitab secara alegoris. Dan berkaitan dengan ajaran Gnostik atau ajaran sesat dalam PB, Paulus dan Yohanes mengingatkan kita sebagai pembaca supaya jangan tertipu oleh ajaran sesat yang membanggakan dirinya karena menurutnya istimewa, sehingga menolak Kristus yang telah datang sebagai manusia. Dan bisa melihat dalam 1 Timotius 6 ayat 20 dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 3. Gnostik bukanlah ajaran yang benar, karena Allah tentu saja mempunyai hubungan mutlak dengan dunia ini. Ia menciptakan dunia ini dengan logos yang ada dalam dirinya. Jadi ajaran Gnostik ini merupakan ajaran yang tidaklah benar, dan ajaran Gnostik ini sangat bertentangan dengan firman Allah, karena ajaran Gnostik ini hanya berpikir secara akal mereka sendiri dan tidak menerima kebenaran Alkitab. Kesimpulan, jadi pada pembahasan ini, relativisme dan Gnostik merupakan suatu ajaran yang bertentangan dengan ajaran Kristen yang mengajarkan tentang ajaran sesat dari isi firman Allah. Dan sebagai orang yang sudah di dalam Allah menolak ajaran tersebut. Jadi pada pembahasan kami ini yaitu tentang relativisme dan Gnostik merupakan suatu ajaran yang tidak diperkenankan untuk diajarkan kepada orang-orang yang percaya, karena mereka menolak tentang ajaran atau kebenaran dari isi firman Tuhan. Dan kita sebagai orang yang percaya menolak ajaran tersebut, dan kita harus
ajaran yang sangat bertentangan yang tidak diterima dengan ajaran Kristen. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita menghadapi kedua ajaran ini? Karena mau tidak mau kita sebagai orang Kristen maupun kita sebagai anak teologi tidak sudah mengerti. Tetapi bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang orang-orang Kristen? Bagaimana cara menghadapi kedua ajaran ini? Jadi apa solusi yang harus dilakukan saja? Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kami Sofi dari kelompok kelompok 4. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara atau solusi kita menghadapi kedua tantangan ini yang membahas tentang relativisme dan gnostik, khususnya kepada orang-orang yang belum percaya, yang belum mengenal tentang firman. Kan orang-orang yang belum mengenal tentang firman itu kan berarti bukan orang Kristen dong. Orang Kristen, tapi bukan seperti kita yang teologi banget, tapi tentang orang-orang Kristen di luar sana, mereka orang Kristen, tapi bukan seperti kita yang sudah mengerti tentang ini ajaran ini. Karena mau tidak mau pasti akan dihadapi orang-orang Kristen kedua ajaran ini. Jadi bagaimana cara atau solusi kita menghadapi hal seperti ini ajaran sendiri? Oke, kami akan mencoba menjawab. Bagaimana cara atau solusi kita dalam menghadapi kedua tantangan ini tentang yang membahas relativisme dan gnostik kepada orang-orang Kristen tapi belum belajar tentang teologi. Oke, tentu kita sebagai hamba-hamba Tuhan atau yang sudah belajar tentang teologi lebih dalam, tugas kita yaitu menyampaikan, kita mengadakan pendekatan kepada mereka dengan pelan-pelan kita menyampaikan kepada mereka bahwa ajaran yang kedua ini tidaklah pantas untuk kita pelajari sebagai orang Kristen, karena kedua pembahasan ini sangat bertentangan dalam iman kita sebagai orang percaya. Jadi kita sebagai orang-orang teologi yang sudah belajar tentang firman lebih dalam, kita membawa juga teman-teman kita orang percaya atau orang Kristen yang masih belum paham tentang teologi secara luas. Ini adalah tugas kita. Kita melakukan pendekatan kepada mereka, kita menyampaikan kepada mereka apa yang menjadi tantangan di dalam menghadapi kedua pembahasan kami yang membahas tentang relativisme dan gnostik. Jadi itu saja yang kami sampaikan. Saudara tadi disebut sedikit biar kita lebih luas lagi. Kan tadi saudara Nabi sebagai teologi menyampaikan apa yang menjadi cara kita untuk menghadapi tantangan ini kepada orang. Nah, maksud saya itu cara apa kita lakukan pendekatan, kita sampaikan kepada mereka. Jadi secara otomatis jika kita menyampaikan kepada mereka, pasti tidak secara langsung mereka langsung mengerti, tapi mereka butuh proses. Dengan kalau kita sudah menyampaikan kepada mereka, kita melakukan pendekatan. Jadi itu cara atau solusi yang kami dapat dari kelompok satu, itu pendekatan, dan kita menyampaikan kepada mereka, kita menjelaskan apa isi dari pembahasan yang membahas tentang relativisme dan gnostik. Jadi itu dari saya tambahkan, pendekatan di sini maksudnya kita misalnya kita belum mengenal mereka, terus mereka sudah tahu tentang Kristus, tapi mereka kita coba melakukan kita berkenalan kepadanya, terus kita ada saling komunikasi satu dengan yang lain. Nah, setelah kita sudah kenal satu dengan yang lain, kita coba mengajak dia lebih dalam lagi. Nah, kita tanya-tanya tentang hal-hal yang tentang dia, kita tanya seperti kita minta nomor telepon dia atau alamat dia, bahkan seperti kita sedang melakukan misi atau penginjilan. Itu yang disebut dengan pendekatan. Kita coba melakukan komunikasi yang terus berlangsung seperti itu. Kalau teman-teman juga contohnya kan, kalau contohnya yang saya maksudkan itu bagaimana solusi atau cara kita menghadapi secara umumnya, bukan berarti
kita juga bisa menyampaikannya kepada mereka, bukan memang orang Kristen, kita juga butuh menyampaikan kepada orang Kristen, tapi itu salah satu juga kepada mereka bahwa jika mereka sudah belajar mengenai tentang Kristus, mereka juga butuh pemahaman yang lebih lagi mendalam tentang ajaran relativisme dan gnostik ini. Jadi secara umumnya itu kita bisa menggunakan seperti alat seperti handphone, kita bisa menggunakannya dengan berbagai media online yang sudah tersebar seperti saat ini. Terima kasih. Jadi kesimpulannya cara kita menghadapi pembelajaran ini adalah dengan Ya, kita bisa menggunakan secara umumnya, bisa kita menggunakan alat teknologi, handphone. Nah, kalau secara umum lebih khususnya lagi, kita bisa melakukan secara pendekatan tadi. Kita membangun sebuah hubungan. Bagaimana dari penanya, apakah masih ada sanggahan atau masih puas dengan jawaban kami? kalau masalah puas masih baru tetapi kalau teman-teman yang diketahui Pertanyaan dari kelompok yang lain dipersilakan jangan menggunakan waktu yang lama. Baik teman-teman, kami dari kelompok 4 sedikit ada pertanyaan di sini. Sebagai pertanyaan kami dari kelompok 4, kita telah mengetahui tadi bahwa ada dua ajaran yang bertentangan dengan ajaran Kristen, yaitu ajaran relativisme dan gnostik. Jadi sebagai pertanyaan kami dari kelompok 4, dari manakah penyebabnya? Kenapa saat ini bisa muncul ajaran sesat? Baru hadir. Kami ada pertanyaan dari kelompok 2 yang menjadi pertanyaan kami. Jelaskan apa manfaat dan tujuan kedua pandangan ini bagi relativisme dan gnostik bagi orang-orang yang menganutnya. Kenapa pandangan ini mereka Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 oleh saudara kami Mesrina. Pertanyaannya itu, dari mana penyebab bisa munculnya ajaran sesat atau relativisme dan gnostik? Seperti yang disampaikan oleh penyaji pertama tadi, bahwa ada tokoh yang memunculkan ajaran ini, yaitu oleh F.D. Welong dan Berkhoff. Jadi dalam kedua tokoh ini membangun atau memunculkan ajaran yang dimaksud dalam pembahasan kami, yaitu relativisme dan gnostik. Seperti yang disampaikan oleh Berkhoff, meringkas ajaran gnostik Kristen sebagai berikut, bahwa yang pertama, Allah yang tertinggi yang keadaannya adalah roh, tak ada hubungannya dengan dunia. Kedua, dunia diciptakan oleh suatu ilah rendah yang dikenal dari perjanjian lama. Ketiga, manusia mengandung sebagian kecil dari roh Allah dengan tubuh maya untuk membebaskan bagian ilahi yang kecil itu. Dan yang keempat, yaitu oleh pengajaran dan teladan Kristus, roh manusia diajak untuk berusaha melepaskan dirinya dari zat benda yang supaya kembali kepada Allah yang tinggi itu. Jadi pemandangan Berkhoff ini sangat jelas bahwa kedua pembahasan kami, relativisme dan gnostik, dimunculkan dari pandangan ahli-ahli yang mengajarkan ajaran sesat ini. Dan yang kedua yaitu oleh F.D. Welong, bahwa dia mengatakan sebutan ini dikenakan pada berbagai macam kepercayaan yang hidup dengan mempunyai dasar pandangan yang sama, yaitu keselamatan dapat dicapai dengan jalan pengetahuan rahasia atau suatu hikmat tinggi yang rahasia dan tersembunyi tentang asal-usul dan tujuan hidup manusia. Jadi sangat jelas bahwa yang memunculkan
Jadi belum tentu orang-orang di luar sana juga yang masih belum memiliki pengetahuan atau belum memiliki pengalaman tentang kebenaran. Jadi bagaimana kita mengatasi hal demikian supaya mereka mudah memahami apa yang telah kita sampaikan kepada mereka melalui media sosial atau alat teknologi. Demikian. Baik, kami akan menambahkannya. Salah satu tadi yang kami katakan melakukan pendekatan, dan kita ketahui dulu bahwa zaman sekarang itu semakin canggih. Jadi bahkan anak kecil saja yang umur masih 1 tahun mereka sudah mengenal komunikasi seperti handphone. Jadi apalagi orang-orang tua yang sudah lansia sekarang, bahkan mereka masih menggunakan gadget atau HP mereka sendiri. Jadi mereka juga orang-orang yang sudah tua pasti mereka mencari-cari informasi, pasti tidak hanya menggunakan HP, bahkan mereka apalagi dengan pergaulan sekarang banyak yang tentang komunikasi atau gosip-gosip bercerita satu dengan yang lain. Jadi pasti mereka akan mendengarkan tentang ajaran-ajaran tersebut. Jadi mereka akan saling memberikan pandangan-pandangan mereka bagaimana tentang ajaran tersebut. Jadi zaman sekarang sudah semakin canggih, anak kecil saja sudah bisa menggunakan alat teknologi. Terima kasih atas jawabannya, dan di sini saya mau menyanggah kenapa masih banyak hamba-hamba Tuhan saat ini mudah terpengaruh dengan ajaran sesat, padahal hamba Tuhan ini sudah mengenal kebenaran, tetapi ketika ada ajaran sesat mereka mudah terpengaruh dengan hal itu. Iya, itu sebagai hamba Tuhan, terlebih itu tergantung kepada kepribadian kita sendiri. Itu tergantung kepada iman kita. Apakah dia sudah benar-benar sungguh-sungguh mengenal Kristus yang sesungguhnya, maka dia tidak akan terpengaruh jika memang dia sudah mengenal siapa itu Allah itu sebenarnya. Jadi sebagai orang Kristen atau sebagai hamba Tuhan seperti yang sudah mengenal Kristus, seharusnya mereka tidak terpengaruh. Tapi mungkin karena iman mereka yang masih belum sepenuhnya teguh atau sebelumnya belum mengenal Kristus, maka dengan adanya mereka akan terpengaruh dan terjerumus dengan ajaran sesat tersebut. Jawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa manfaatnya ajaran gnostik ini dan ajaran relativisme ini bagi orang-orang yang menganutnya. Nah, bagi orang-orang yang menganut ajaran tersebut, mereka pasti memahami dan mengerti, dan mereka mengira bahwa ajaran tersebut adalah benar-benar atau memang ajaran tersebut adalah ajaran yang benar, dan mereka manfaatnya bagi mereka pasti mereka terus menganut, dan yaitu meyakinkan bahwa keselamatan itu hanyalah didapat atau dicapai melalui jalan pengetahuan rahasia mereka atau akal mereka sendiri. Jadi mereka berpedoman kepada pikiran mereka sendiri bahwa pengetahuan dan keselamatan itu didapat dengan hikmat yang tinggi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih jawaban dari kelompok. Lalu ketika pandangan ini orang yang menganutnya, mereka menganggap bahwa pandangan ini benar, lalu apa landasan mereka bahwa pandangan mereka ini benar? Sedangkan kalau kita orang Kristen, pandangan mereka ini tidak. Berikan landasan mereka bahwa pandangan mereka yang ada ini benar. Baik, kami akan menjawab sanggahan dari saudari kami Cherlyn dari kelompok 2, yaitu yang mengatakan apa landasan dari kedua pembahasan ini, relativisme dan gnostik, bagi penganutnya, yaitu apa landasan mereka bahwa mereka menganggap ajaran ini benar bagi mereka. Jadi yang kita ketahui dulu bahwa kedua ajaran ini mereka memakai pikiran mereka dalam menafsir isi Alkitab ini. Jadi mereka menggunakan logika mereka, alegoris mereka dalam menafsirkannya. Jadi secara otomatis jika kita juga menggunakan alegoris kita dalam menafsirkan isi Alkitab ini, kita sebagai orang percaya pasti juga isi Alkitab ini tidak masuk akal. Seperti
atas, saya kami ucapkan terima kasih. Shalom.